Kita bisa dengan mudah menyadari ketika perut kita kosong. Rasa lapar itu nyata, terasa, dan tak mungkin diabaikan. Tapi otak seringkali tak memberi sinyal yang sama jelasnya saat kita sedang dalam kebodohan. Ini bukan sekedar ungkapan. Ini adalah kenyataan yang sering kita abaikan. Kebodohan, kesalahan dalam berpikir, atau keputusan yang buruk seringkali tidak kita sadari karena otak kita tak memberikan alarm sekuat perut yang lapar. Saat perut kita kosong, kita tahu solusinya, makan, selesai. Tapi ketika otak kita kosong, ketika kita membuat keputusan bodoh atau berpikir dengan cara yang salah, apakah kita segera menyadarinya? Kebodohan bisa menjadi kebiasaan. Kebiasaan buruk yang terus kita ulangi tanpa sadar, tanpa henti. Kenapa? Karena tidak ada sinyal yang jelas dari otak kita supaya berhenti. Perut kita lapar, kita merasa lemah. Otak kita kosong, kita merasa kebingungan. Sulit berkonsentrasi. Tetapi apakah kita berhenti? Kebodohan bisa terus terjadi karena kita tidak diberi sinyal untuk memperbaikinya. Kita bisa merespon dengan cepat saat perut memberitahu kita. Tapi apakah kita bisa melakukan hal yang sama saat otak kita diam-diam tidak berfungsi dengan baik? Saat pikiran kita salah arah, apakah kita sadar? Kesadaran diri adalah kunci. Jangan biarkan kebodohan dan kesalahan dalam berpikir merusak hidup kita. Sadari, perbaiki, dan bangkit. Otak tidak akan selalu memberitahu kita saat kita salah. Tapi kita bisa belajar untuk mendengarkan dan merasakan tanda-tanda itu. Pernyataan perut bisa memberitahumu kalau ia kosong, tapi otak tidak. Mengisyaratkan bahwa kesalahan kognitif atau perilaku seringkali tidak disadari karena tidak ada sinyal yang langsung dan jelas dari otak, seperti yang terjadi dengan rasa lapar. Untuk memahami pernyataan ini, kita perlu melihatnya dari perspektif ilmiah dan psikologis. Berikut penjelasannya. Perspektif biologis, perbedaan sinyal tubuh dan otak. Sinyal dari perut. Ketika perut kosong, tubuh mengirimkan sinyal yang jelas, seperti rasa lapar, perut keroncongan, dan bahkan penurunan energi. Ini disebabkan oleh penurunan kadar glukosa darah yang memicu hipotalamus untuk merespon, mendorong kita untuk makan. Sinyal-sinyal ini sangat nyata dan hampir tidak mungkin diabaikan. Mereka memaksa kita untuk segera mengambil tindakan, yaitu makan, untuk mengisi kembali energi yang hilang. Sinyal dari otak. Ketika kita mengalami kelelahan mental atau membuat kesalahan dalam berpikir, otak tidak memberikan sinyal yang langsung dan kuat seperti rasa lapar. Tanda-tanda seperti kelelahan mental, kesulitan berkonsentrasi, atau pengambilan keputusan yang buruk seringkali lebih halus dan mudah diabaikan. Otak tidak memiliki reseptor yang jelas untuk menandakan bahwa proses berpikir sedang salah atau bahwa kita sedang membuat keputusan yang buruk. Tidak ada rasa sakit atau sensasi fisik yang kuat yang bisa kita asosiasikan langsung dengan kesalahan kognitif. Perspektif psikologis, kesadaran diri dan bias kognitif. Kesadaran diri. Banyak orang tidak selalu sadar ketika mereka melakukan kesalahan dalam berpikir atau bertindak karena kesadaran diri yang lemah. Kesadaran diri membutuhkan upaya aktif untuk mengenali dan mengevaluasi pemikiran dan tindakan kita sendiri, yang seringkali diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan buruk atau pola pikir yang salah dapat terbentuk tanpa disadari. Jika kita tidak memperhatikan bagaimana kita berpikir dan bertindak, seiring waktu, kita mungkin tidak menyadari bahwa kita sedang membuat kesalahan karena otak kita telah terbiasa dengan pola tersebut. Bias kognitif. Orang seringkali terlalu percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri, sehingga mereka tidak menyadari ketika mereka membuat keputusan yang salah. Bias ini membuat kita berpikir bahwa kita selalu benar, meskipun ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Confirmation bias.
Ini adalah kecenderungan untuk mencari dan mengingat informasi yang mendukung keyakinan kita, dan mengabaikan atau meremehkan informasi yang bertentangan. Hal ini dapat membuat seseorang terus membuat kesalahan tanpa menyadarinya, karena mereka hanya melihat apa yang mereka ingin lihat. Dampak kesalahan yang tidak disadari. Akumulasi kesalahan. Kesalahan yang tidak disadari dapat menumpuk dan menyebabkan dampak yang signifikan dalam jangka panjang, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Misalnya, keputusan buruk yang terus berulang karena kurangnya introspeksi dapat merusak hubungan, karir, atau bahkan kesehatan mental seseorang. Tanda-tanda halus. Kelelahan mental atau kesalahan dalam berpikir biasanya tidak langsung terlihat hingga efeknya mulai mempengaruhi kinerja kita. Kita mungkin mulai merasa kurang produktif, lebih mudah frustasi, atau mulai kehilangan motivasi tanpa menyadari penyebabnya. Mengatasi kelemahan otak dalam memberi sinyal. Peningkatan kesadaran diri. Melatih diri untuk lebih sadar akan pikiran dan tindakan kita bisa membantu mengidentifikasi kesalahan sejak dini. Praktik seperti mindfulness dapat meningkatkan kesadaran akan kondisi mental kita dan membantu mencegah kesalahan yang tidak disadari. Pencatatan dan evaluasi. Mencatat pemikiran, keputusan, dan hasilnya dalam catatan dapat membantu kita melihat pola kesalahan yang mungkin kita tidak sadari. Dengan mengevaluasi tindakan kita secara teratur, kita bisa mulai mengenali tanda-tanda awal dari kesalahan berpikir. Terkadang dalam perjalanan hidup, kita terjebak dalam kebodohan atau kesalahan yang tak kita sadari. Rasanya seperti berjalan dalam kabut tebal, tak tahu kemana arah yang benar. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar, dan tak ada yang sempurna. Mungkin hari ini kita merasa terjebak, merasa seperti sudah jauh berjalan tapi masih salah arah. Tapi tahukah kamu, justru dengan menyadari kebingungan kita, kita sudah selangkah lebih dekat menuju pencerahan. Berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan renungkan apa yang telah terjadi. Jangan takut untuk mengakui bahwa kita mungkin salah. Itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda kebijaksanaan. Tidak apa-apa jika otak kita tidak memberi sinyal yang jelas. Yang penting adalah bagaimana kita merespon ketika kesadaran itu datang. Jangan biarkan rasa galau menenggelamkan kita. Alih-alih, jadikan itu sebagai panggilan untuk bertumbuh, untuk memperbaiki diri. Ingat, kita semua sedang belajar, dan setiap langkah yang kita ambil, meski kadang tersesat, adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan. Jadi, biarkan diri kita tenang. Sadari bahwa kesalahan kita adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Dan percayalah, dengan ketekunan dan keberanian, kita akan menemukan jalan yang benar. Terima kasih telah menonton. Subscribe untuk lebih banyak konten yang membuka pikiran dan menggugah kesadaran kita.